Today, together, we make history. The Child Allocation Act is the first vital step towards preserving our planet and making a better future for our children. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Don't take the thing! Please! You fucking god! Film menceritakan tentang kehidupan dunia di tahun 2043, di mana pada saat itu terjadi sebuah fenomena populasi tinggi yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan surat perintah, maka anak tersebut akan dieksekusi sebagai hukumannya. Dan seperti apakah keseruan filmnya? Alangkah baiknya, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Sekitar tahun 2043, populasi bumi telah berlipat ganda akibat tanaman transgenik yang menyebabkan kelahiran ganda. Karena manusia mengalami krisis makanan, ahli biologi Nicolette mencetuskan suatu aturan. Satu keluarga yaitu harus satu anak. Gelang elektronik digunakan untuk memastikan identitas. Bila ketahuan memiliki anak lebih dari satu, maka hanya akan diperbolehkan memelihara si anak sulung saja. Untuk itu dibuat satu biro yaitu Child Allocation Bureau atau singkatnya CIB yang menegakkan aturan ini. Selain anak sulung akan dikarantina dan dimasukkan ke dalam cryo sleep, yaitu semacam kapsul tidur untuk hibernasi. Dan anak tersebut akan dibangunkan saat kondisi dunia membaik. Pada tahun itu, seorang wanita bernama Karen meninggal saat melahirkan kembar 7 identik. Sang kakek yang bernama Terence menamai kembar 7 tersebut berdasarkan nama hari dalam satu minggu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan juga Sunday. Tidak ingin cucunya dikirim ke cryo sleep, yang memutuskan merawatnya secara diam-diam di apartemennya. 30 tahun kemudian, sang kakek pun sudah meninggal dan mereka memiliki sifat dengan penampilan yang berbeda-beda. Monday adalah anak pertama dan paling serius dan dipercaya sang kakek untuk menjadi teladan buat yang lain. Lalu Tuesday orang yang sering cemas dan juga berambut pirang. Wednesday merupakan anak yang cukup berandal dan juga pemberani. Lalu Tuesday sangat tomboy dan juga berambut pendek. Si Friday paling kutu buku dan paling pintar di antara lainnya. Lalu Saturday paling stylish dan juga berambut putih. Sedangkan Sunday senang berpesta dan rambutnya dikuncir ke belakang. Masing-masing dari mereka hanya boleh pergi keluar pada satu hari dalam seminggu sesuai nama mereka. Di rumah, mereka boleh menjadi diri sendiri. Tapi di luar rumah mereka semua akan menggunakan satu identitas, yaitu Karen, nama dari ibu mereka. Semua dipasang gelang elektronik yang telah dihack oleh Terence dan juga dipasang GPS. Terence juga membuat tempat persembunyian untuk mereka di apartemennya. Suatu hari, Saturday menghadiri pentas seni, tapi Thursday ikut keluar. Saat Sunday kembali, Thursday belum juga pulang. Saat semua khawatir, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan itu adalah Thursday. Hari Senin pun tiba. Ini saatnya Monday keluar dari rumah. Hari itu, karena Setman yang merupakan identitas mereka bertujuh akan presentasi untuk promosi jabatan, setiap keluar mereka akan bercermin di cermin yang sangat canggih untuk menyamakan penampilannya. What's your name? Karen Setman. Karen, do you have any siblings? No. Monday melewati pos pemeriksa identitas. Agen yang memeriksa tersebut bernama Adrian. Sesampainya di tempat kerja, Karen bertemu dengan Jerry, yang merupakan pesaingnya. Hari itu, Monday tiba-tiba menghilang. Saudara-saudarinya tampak khawatir, lalu mereka pun melacak keberadaannya. Namun anehnya, keberadaannya tidak terlacak. Masalahnya, jika Monday meninggal, yang artinya Karen Setman juga meninggal, yang berarti tak satu pun dari mereka dapat keluar lagi seumur hidup. Besoknya hari Selasa, giliran Tuesday yang datang ke tempat kerja. Mau tidak mau, Tuesday harus tetap ke tempat kerja walaupun sangat beresiko apabila dua Karen berada di luar rumah.
Thursday berusaha untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Monday, sementara para saudarinya memantaunya dari apartemen. Thursday mendapatkan petunjuk bahwa Karen alias Monday kemarin berhasil mendapatkan promosi jabatan dan ia pulang lebih awal untuk ke bar. Thursday segera ke bar dan mendapatkan kabar bahwa Karen kemarin bertemu dengan Jerry. You barely touched it. I think that colleague of yours put you off. Yeah. Thursday pun menemui si Jerry. Belum sampai ke tempat Jerry, Thursday dihadang oleh agen biro dan dibawa ke mobil. Gelangnya pun diputuskan. Step into the fucking van. Sehingga saudara lainnya tak dapat mengetahui lokasi Thursday. Lalu dia dihadapkan dengan ketua biro yang bernama Nicole, yang mengatakan bahwa ia tahu kalau Thursday punya banyak kembarannya yang tinggal di sebuah apartemen. 7 children. Is this all a big mistake? Tak lama anak buah Cayman mendatangi apartemen mereka dan menggunakan retina mata yang entah apakah itu retina mata Monday atau Thursday. Perkelahian pun terjadi. Step out. All of you. Jadi, saudara kembar tersebut berhasil mengalahkan anak buah dari Cayman. Namun, sangat disayangkan, mereka harus kehilangan Sunday. Keesokan harinya, Wednesday pergi tanpa merias penampilannya. Ia pergi ke apartemen Jerry dan langsung menodongkan pistol ke arah Jerry. Namun ternyata, Jerry tidak tahu apa-apa bahwa mereka adalah kembar 7. Tiba-tiba, seorang agensi bernama Ju mengawasi mereka. Jerry pun ditembak mati di tempat, sedangkan Wednesday melarikan diri. Namun sayangnya, Ju berhasil menyudutkan Wednesday lalu menembaknya. Berarti tinggal Saturday, Friday, dan juga Thursday yang tersisa. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu apartemen, lalu Saturday membukakan pintu. Ternyata orang tersebut adalah Adrian, salah satu dari anggota biro. Saturday tidak mengenal orang tersebut, namun dari gaya bicaranya, dia punya hubungan romantis dengan salah satu dari mereka. Adrian mengajak Saturday ke apartemen miliknya. Dua saudara kembar ini mengizinkan karena itu merupakan kesempatan untuk melacak keberadaan Monday. Friday juga menyuruh Saturday untuk diam-diam menyambungkan gelang dengan Adrian untuk dapat meretas server dari CIB. Saat tiba di apartemen, Saturday mendapatkan informasi tentang Monday dan yang mempunyai hubungan dengan Adrian. CCTV dari CIB pun berhasil diretas. Lewat CCTV, mereka menemukan ada satu sel tahanan. Di sini terlihat seseorang yang membelakangi, yang diduga itu adalah Monday. Adrian meninggalkan Saturday sendirian di apartemen. Pada waktu yang sama, agensi tiba-tiba di sana dan membunuh Saturday. Tak lama kemudian, apartemen mereka digerebek CIB yang lagi-lagi dipimpin oleh Ju. Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan apartemen agar Thursday bisa melarikan diri dan menyelamatkan Monday. Sekarang hanya ada dua si kembar, tersisa hanyalah si Thursday dan juga Monday yang sedang dikurung. Thursday langsung menghadapi Adrian di mobilnya dan mengira Adrianlah yang selama ini melaporkan Karen. Namun, Adrian ternyata selama ini tidak mengetahui sama sekali perihal kembar 7. Adrian mengakui bahwa ia mencintai Monday. Adrian pun setuju untuk membantu Thursday menyelamatkan Monday dan menyelinapkan Thursday ke markas besar CIB dengan kantong mayat. You gotta help. Lalu dia dibawa masuk ke ruangan Crayon Sleep. Thursday diam-diam merekam seorang anak yang sedang dimasukkan ke Crayon Sleep, yang ternyata pada Crayon Sleep ini, anak itu malah dibakar. Thursday pun merekamnya diam-diam. Saat Thursday akan dimasukkan, dia langsung menendang petugas tersebut. Akhirnya mereka menemukan sel di mana Monday dikurung. Ternyata Thursday lah yang ada di dalam sel tersebut dan bukan Monday dengan salah satu matanya yang telah hilang. Dan ternyata selama ini Monday lah yang berkhianat. Dia mau jadi satu-satunya Karen dan mengadukan kembaran saudari-saudari kembarnya kepada Cayman.
Monday juga mengirim dana dalam jumlah besar sebagai sogokan. Use the code Friday Road. Cayman's speech starts. Lalu di sini mereka pun berdua bertarung dan akhirnya secara tidak sengaja Thursday menembak Monday. Catastrophic overpopulation. 3 decades, the Child Allocation Bureau has... Sementara itu, Thursday dan Adrian berhasil menyiarkan rekaman video yang mengejutkan tentang Crayon Sleep dan membuat semua orang terkejut. Saat itu, Cayman tersadar bahwa Thursday menyamar lalu mencekiknya. Monday yang tadi sempat tertembak keluar dari toilet sambil mengacungkan pistol ke arah Thursday. Namun Ju terlebih dahulu menembak Monday karena dia mengira bahwa Monday berniat membunuh Cayman. Dengan kesal, Adrian juga langsung menembak Ju. Monday yang sedang sakarat akhirnya mengungkapkan bahwa dia berkhianat karena dia hamil anak kembar hasil dari hubungannya dengan Adrian. Dia mau melakukan segalanya agar si Ivy tidak mengambil anak kembarnya. Monday pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Akhir cerita, aturan satu anak berkeluarga dihapuskan dan Cayman menghadapi hukuman mati. Si kembar yang tersisa hanyalah tinggal Thursday dan juga Tuesday. Tuesday sekarang memiliki mata baru dan menyatakan nama barunya yaitu Terry, sedangkan Thursday menggunakan nama Karen. Bayi kembar hasil hubungan Monday dan Adrian berhasil diselamatkan dan film pun tamat.